teman-teman, kita sebelum membaca taklim wa ta'alum, kita terlebih dahulu harus mengetahui Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam. Hari ini seperti biasa, rutinitas kita membaca taklim. Teman-teman, jangan skip ya video ini, terus tonton sampai selesai ya, agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari pembacaan taklim ini. Oke teman-teman, ikuti terus. Nah, teman-teman, kita sebelum membaca taklim wa ta'alum, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu adab-adab taklim wa ta'alum ya. Oke. Ya, sebelum membacakan taklim, maka kita harus tahu dulu apa itu taklim. Nah, taklim wa ta'alum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan, baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena taklim wa ta'alum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud taklim wa ta'alum adalah untuk meningkatkan semangat jazbah beramal. Karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Fadilah ta'lim wa ta'alum adalah 1. Mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. 2. Dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dikerumuni para malaikat. 4. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majlis para malaikat. Nah, itu ya teman-teman, fadilahnya. Oke. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka, para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Muslim Abu Dawud. Nah, apa itu adab-adabnya teman-teman? Adab-adabnya yaitu yang pertama adab lahiriah. 1. Memiliki wudhu. 2. Duduk iftirasi atau duduk tahiyat awal. 3. Memakai wangi-wangian. Keempat, duduk rapat-rapat. Yang kedua, adab batiniah, yaitu 1. Ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. 2. Tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. 3. Ta'asur fi qalbi, mengesankan dalam hati. 4. Niyatul amal wa tablik, yaitu berniat mengamalkan dan menyampaikan. Nah, adab lainnya yaitu hati tawadu dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan Subhanahu wa taala, teman-teman. Atau Azza wa Jalla. Apabila nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan Shallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu anha untuk wanita. Jika nama nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihi salam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara sirri. Pada akhir taklim, para mustami diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya, majlis itu ditutup dengan doa kifarah majlis. Nah, seperti yang berbunyi, tapi tidak mungkin saya harus membaca sekarang ya teman-teman. Soalnya doa kifarah majlis itu dibaca setelah usai membaca taklim ya, sebagai penutupnya. Agar dosa-dosa kita diampunkan di saat di dalam majlis itu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Tonton terus video ini sampai selesai, oke? Jangan skip-skip agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Baiklah teman-teman, kita mulai ya pembacaan taklimnya. Tonton sampai selesai, jangan skip, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah wanita solihah.
Walaupun wanita tidak ada yang diangkat oleh Allah menjadi nabi atau rasul, namun kedudukan wanita sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita adalah manusia pertama yang mau menerima Islam setelah Muhammad diangkat menjadi rasul, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Selain itu, manusia pertama yang diterima sebagai syahidah juga seorang wanita, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Bahwa banyak keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita, diantaranya yaitu satu, seorang wanita yang salihah lebih baik daripada 70 orang wali atau lelaki salih. Insya Allah ya. Seorang wanita yang jahat ahlaknya lebih buruk daripada 1000 orang lelaki yang buruk ahlaknya. Apabila seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan gelisah dan tidak tentram, kemudian sang istri menghiburnya, maka ia akan mendapat setengah pahala jihad. Yang keempat ya, bagi seorang wanita yang hamil, 2 rakaat sholat lebih baik daripada 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil. Masya Allah. Apabila seorang wanita hamil hingga melahirkan anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala bagaikan saum pada siang hari dan salat sepanjang malam. Masya Allah. Seorang wanita yang meninggal dunia pada masa 40 hari setelah melahirkan anak, maka ia akan mendapat pahala syahid. Jika seorang anak menangis pada malam hari dan ibunya tidak memarahinya, bahkan membujuknya, maka ibu itu akan mendapat pahala ibadah. Yang kedelapan, seorang wanita yang melahirkan akan mendapat pahala 70 tahun sholat sunat dan saum. Masya Allah ya teman-teman. Begitu besarnya pahala seorang wanita itu yang melahirkan ya. Maka bersyukur teman-teman yang sudah melahirkan ya. Dan kita lanjutkan. Dan setiap kesakitan yang dialaminya ketika melahirkan akan mendapat pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kesembilan, apabila seorang wanita tidak dapat tidur pada malam hari karena mengurus anaknya yang sakit atau demam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganjaran kepadanya seperti memerdekakan 20 orang hamba sahaya. Yang ke-10, seorang wanita yang tidak dapat tidur pada waktu malam karena menyusui anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan ia akan diberi pahala 12 tahun ibadah. Masya Allah. Yang ke-11, apabila seorang wanita menyapu rumahnya sambil berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala seperti menyapu halaman sekitar Ka'bah. Seorang istri yang mendorong suaminya untuk keluar di jalan Allah dan ia ridho serta rela menanggung sedikit penderitaan karena ditinggal suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jannah 500 tahun lebih awal sebelum suaminya memasuki jannah. Dan wanita itu menanti di pintu jannah. Masya Allah. Seorang wanita yang memerah susu sapi dan diawali dengan bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan rezeki bagi penduduk rumah itu. Seorang wanita yang memandang kepada lelaki yang bukan mahram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk wanita itu. Seorang istri yang mengerjakan salat, saum pada bulan Ramadan dan menjaga amanah suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jannah melalui pintu mana saja yang ia sukai. Masya Allah. Semua penghuni jannah akan menemui Allah Subhanahu wa taala yang kekerapannya tergantung kepada amalannya di dunia. Tetapi wanita yang memelihara dirinya dari pandangan lelaki yang bukan mahram, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan datang kepadanya. Wanita salihah lebih utama daripada bidadari jannah. Wanita salihah adalah dinding kemuliaan bagi suaminya. Wanita salihah bernilai separuh agama bagi suami. Wanita adalah tiang negara. Apabila kaum wanitanya baik, maka baiklah negaranya. Apabila kaum wanitanya rusak, maka hancurlah negara itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, saum wajib sebulan, memelihara kemaluannya,
serta taat kepada suaminya, maka ia pasti masuk jannah dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Ada sebuah hikayat seorang lelaki pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan berangkat perang. Ia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan rumah sampai aku kembali." Secara kebetulan ayah wanita itu sakit keras, maka ia segera menyuruh seseorang untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dilakukannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taatilah suamimu." Tidak hanya sekali saja wanita itu kedatangan utusan yang meminta dia untuk menjenguk ayahnya. Ia tetap menaati suaminya untuk tidak keluar rumah sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia. Ia tetap tidak melihat ayahnya dan bersabar sampai suaminya kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku telah mengampuni wanita itu disebabkan ia menaati suaminya." Insyaallah. Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Ya Rasulullah, semalam saya dan suami saya Ali radhiyallahu anhu bercanda hingga menimbulkan ucapan yang mengakibatkan ia memarahi saya. Saya sangat menyesal dan sedih, sehingga saya berkata kepadanya, 'Wahai kekasih dan sayangku, maafkanlah kesalahanku padamu.' Hal itu saya lakukan sambil mengelilinginya sebanyak 70 kali, hingga akhirnya ia memaafkan dan tersenyum pada saya. Namun saya masih tetap takut kepada Rabb saya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai putriku, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, seandainya engkau meninggal dunia sebelum suamimu memaafkanmu, maka aku tidak akan mensyolati jenazahmu. Wahai putriku, keridhaan suami adalah keridhaan Allah, dan kemarahannya adalah kemarahan Allah. Walaupun seorang istri tekun beribadah seperti Maryam binti Imran, tetapi jika suaminya tidak redha kepadanya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Amal ibadah yang terbaik bagi seorang istri adalah kesetiaan kepada suami dan bercumbu rayu dengannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pada malam ketika aku diisrakan ke langit, aku melihat orang-orang sedang disiksa. Apabila aku teringat pada mereka, maka aku menangis." Saya Ali radhiyallahu anha bertanya, radhiyallahu anhu, maaf, apakah yang engkau lihat? Dia bersabda, "Wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih karena ia tidak menjaga rambutnya di kalangan lelaki, tidak memakai jilbab. Wanita yang digantung dengan lidahnya serta tangannya dicopot dari punggungnya, sedangkan aspal yang mendidih dituangkan ke dalam kerongkongannya, adalah wanita yang menyakiti hati suaminya dengan kata-kata." Beliau juga bersabda, "Tidaklah seorang wanita yang menyakiti hati suaminya dengan kata-kata, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuat mulutnya kelak pada hari kiamat selebar 70 dirham. Kemudian akan diikatkan ke belakang lehernya. Wanita yang memakan badannya sendiri, serta di bawahnya terlihat api yang berkobar-kobar dengan hebatnya, adalah wanita yang suka bersolek untuk dilihat lelaki lain, serta suka membicarakan keburukan orang lain. Wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai adalah wanita yang suka mengadu domba dan berdusta. Wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka adalah wanita yang suka menonjolkan diri di kalangan orang banyak supaya perhiasannya dilihat. Dan setiap orang yang melihatnya akan jatuh cinta kepadanya. Wanita yang berbentuk seperti anjing karena ia ahli fitnah serta suka marah-marah kepada suaminya. Wanita yang digantung, diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun, kepalanya serta dibelit di bawah kekuasaan ular dan kala jengking, adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin, maka ia akan dikutuk oleh semua yang disinari matahari dan bulan, sehingga ia kembali ke rumah suaminya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seorang wanita salihah lebih baik daripada 1000 orang lelaki yang tidak saleh. Dan seorang wanita yang melayani suaminya selama sepekan, maka akan ditutupkan baginya 7 pintu neraka dan dibukakan baginya 8 pintu jannah yang ia dapat masuk dari pintu mana saja tanpa hisab. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, sampai di sini dulu ya pengajian taklimnya. Semoga apa yang dibacakan tadi bermanfaat dan dapat menjadi sumber hidayah buat kita semua. Baiklah, jangan lupa apa yang dibacakan tadi teman-teman sampaikan ya kepada teman-teman lainnya agar mereka tahu tentang keutamaan menjadi wanita salihah. Ya teman-teman. Eee, Baiklah, cukup sampai di sini ya. Kita akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.